Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam marilah kita sanjungkan atau kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan juga para sahabatnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya hidayah Islam pada sampai hari yang berbahagia ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Zulfiadi ingin memaparkan atau menjelaskan materi dari mata kuliah Fiqhul Lughah, yaitu Ad-Dakhil fil Arabiyyah, atau yang bisa kita sebut dengan serapan dalam bahasa Arab. Pertama, di sini kita akan membahas definisi serapan dalam bahasa Arab, kemudian jenis-jenis serapan tentunya dalam bahasa Arab, kemudian pengaruh antar bahasa, antar bangsa dan bahasa. Kemudian setelahnya kita akan bahas sebab-sebab adanya fenomena serapan. Dan kemudian kita juga akan membahas beberapa bentuk contoh-contoh kata serapan dari bahasa lain yang akhirnya menjadi bahasa Arab. Pertama, judul kita adalah Ad-Dakhil. Ad-Dakhil seperti yang kita ketahui bersama, itu adalah sebuah kalimat yang mustaq ataupun diambil dari kata dakhala yadkhulu, bermakna masuk. Ya. Berarti di sini kita membahas kalau di sini kita membahas serapan dalam bahasa Arab. Ya. Kita membahas agar lebih sederhananya, agar lebih bisa kita pahami. Kalau dalam bahasa Indonesia kita melihat ada namanya kata-kata serapan. Contoh misalkan al-khutbah, al-khutbah berasal dari bahasa Arab. Khutbah itu bahasa Indonesia, dan kosakata khutbah dalam bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab. Begitulah kira-kira gambaran sederhananya. Nah, akan tetapi sekarang kita membahas di bahasa Arab. Baik, pertama, apa itu yang dimaksud dengan definisi serapan dalam bahasa Arab? Ya. Serapan dalam bahasa Arab adalah apa-apa yang memasuki bahasa Arab dari kosakata bahasa asing, ya. Apakah itu yang dikenal oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah ataupun orang yang setelahnya. Jadi pada zaman jahiliyah, ya, bahasa Arab, serapan dalam bahasa Arab sudah ada, dan ini bisa didapatkan dalam Al-Quran. Bahkan ada beberapa kata dalam Al-Quran sendiri itu yang sebenarnya yang seperti kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab, akan tetapi ada beberapa kata yang tidak berasal dari bahasa Arab. Misalkan istabraq, istabraq itu salah satunya, ya. Salah satunya itu tidak berasal dari bahasa Arab, akan tetapi itu berasal dari bahasa lain, kemudian menjadi bahasa serapan dalam bahasa Arab. Yang ini terlepas dari mungkin nanti ada yang berkata kenapa jika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kenapa ada bahasa Arab, itu bisa teman-teman cari sendiri apa penjelasan di situ. Kemudian, jadi intinya adalah serapan dalam bahasa Arab, yaitu kosakata lain yang berasal dari bukan bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Arab. Contoh sederhananya sekarang, zaman kita sekarang ini, berapa orang Arab? Saya pernah baca sebuah buku dan kemudian itu ditulis dalam bahasa Arab. Jadi di dalam buku itu ditulis kar dengan tulisan karota, di mana al-bitaqah dalam bahasa Arab dinamakan al-bitaqah atau kartu. Sebenarnya mereka mengatakan al-bitaqah itu bahasa aslinya al-bitaqah, tapi itu dengan card. Kalau kita tulis dalam bahasa Inggris C-A-R-D, card. Ya, itulah umpamanya, contohnya. Jadi card di sini dalam bahasa Arab itu sudah diserap dari bahasa Inggris.
Kemudian jenis-jenis serapan. Ada 4 jenis serapan. Pertama ada serapan dari bahasa asing, ya. Serapan dari bahasa asing seperti sudah saya jelaskan tadi. Ada contoh di atas istabrok. Kemudian itu kalau bahasa yang terdapat dalam Quran, ataupun seperti dalam bahasa modern, seperti yang saya tentukan tadi, kar, ya. Mungkin jarang kita dengarkan, kecuali hanya di beberapa buku saja. Dan mungkin juga ada seorang teman yang mengatakan pada saya, yang kebetulan juga beliau pernah berkuliah di luar negeri di Timur Tengah. Beliau mengatakan, orang di sana mengatakan pelabuhan dalam bahasa Arab dengan bukan mina seperti kita ketahui, akan tetapi dengan albor, di mana port, ya. Itu contoh dari serapan dari bahasa asing, ya, bukan bahasa Arab. Kemudian serapan dari yang dipindahkan dari asal bahasa Arab. Kemudian serapan yang dirubah dari bahasa Arab asli. Kemudian serapan yang ditemukan. Baik, bagian selanjutnya kita masuk ke pengaruh antar bahasa. Bahasa seperti halnya makhluk seperti alam, dia saling mengambil dan meninjam satu sama lain, memberikan pengaruh. Sebenarnya kemasan di sini ya sama-sama aja. Ya, mungkin bisa kita katakan di dunia ini tidak ada bahasa yang tidak mengenyerap di bahasa lain. Ya, kenapa? Karena itu disebabkan oleh dalam sebuah bahasa ini tidak mampu untuk mendeskripsikan benda yang ada dilihat oleh seorang pengguna bahasa. Akhirnya yang terjadi adalah harus mengambil di bahasa lain, seperti halnya yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian sebab-sebab adanya fenomena serapan. Pertama ada pencampuran, ya. Dalam segi histori kita pasti mengetahui bagaimana Islam berkembang, ya. Bagaimana Islam berkembang melalui penaklukan, kemudian penyebaran agama Islam, dan inilah yang akan menyebabkan bahasa Arab mengalami banyak serapan. Karena ketika bangsa Arab menemukan sebuah negara yang baru, mungkin ada sebuah benda yang baru yang belum kita lihat, maka bahasa Arab mengambil serapan dari bahasa bangsa tersebut dan menjadikannya di dalam bahasa Arab. Kemudian ya, dua bangsa yang berbeda dalam budaya peradaban. Pertama faktor serapan ada percampuran, kemudian ada perdagangan, ya. Kemudian para penyair dan syair, kemudian ringannya sebagian dan inklusi dalam bahasa puisi yang tersebar luas di suku-suku. Kemudian perang salib. Ya, kalau perang salib sendiri itu terjadi dalam era modern, yang mana di sini bahasa Arab banyak mengambil serapan di bahasa lain dalam penamaan hal yang bersifat pada bidang-bidang teknologi. Kemudian di sini kita akan mengambilkan sedikit contoh, ya, bahasa Arab yang diserap di bahasa lain. Seperti di sini ada istiqrati, ya, istiqrati. Ini mustaq atau diambil dari bahasa ya salah satu bahasa Eropa, aristocrat, di mana ya kelas aristokrasi. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengarkan istirotiji, ini juga berasal dari bahasa serapan, strategi, itu strategi, ya.